Sabana. Sabana. Lapor Kelurahan UN Tanaga Atas, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una-Una siap untuk dinilai. Laksanakan. Laksanakan. Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh tim penilai. Selamat datang di Kelurahan UN Tanaga Atas, Kecamatan Ratu Lindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Tim Penilai Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh tim penilai. Yang saya hormati Ketua Tim PKK Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili bersama seluruh jajarannya, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir bersama-sama kita di pagi hari ini, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Camat Ratu Lindo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta unsur musyawarah pimpinan kecamatan, Lurah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan
UN Tanaga Atas, para lurah, kepala desa, ketua BPD, ketua LPM, dan ketua tim penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita se-Kecamatan Ratulindo yang sempat hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan pers media maupun pers media cetak dan elektronik yang sama-sama kita pada kegiatan lomba desa di Kelurahan UN Tanaga Atas, Kecamatan Ratulindo yang sempat hadir di Kelurahan UN Tanaga Atas ini. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenaan rahmat dan ridhanya kita dapat hadir di tempat ini, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti penilaian perlombaan desa kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 di Kelurahan UN Tanaga Atas sebagai perwakilan Kabupaten Tojo Una-Una. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita pada hari ini akan mendapatkan berkah, bimbingan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya masyarakat Kelurahan UN Tanaga Atas, Kecamatan Ratulindo, saya menyampaikan selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Tengah atau pejabat yang mewakili beserta tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kelurahan UN Tanaga Atas, Kecamatan Ratulindo. Teriring doa, semoga kehadiran kita di tempat ini dalam rangka menjalankan tugas penilaian perlombaan desa dan kelurahan dicatat sebagai bagian dari ibadah yang tentunya kehadiran kita sangat memberikan makna, khususnya terkait dengan upaya kita bersama untuk senantiasa meningkatkan pembangunan di tingkat desa serta kelurahan yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Gubernur, tim penilai, dan hadirin yang berbahagia, ditetapkannya Kelurahan UN Tanaga Atas sebagai wakil dari Kabupaten Tojo Una-Una untuk mewakili lomba kelurahan di tingkat provinsi tahun 2022 ini. Tentu saja telah melalui proses penilaian dan evaluasi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten Tojo Una-Una, yang sebelumnya kelurahan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Perlombaan desa dan kelurahan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan desa melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan ini sangat diharapkan agar semua komponen masyarakat dari semua unsur yang ada di desa maupun kelurahan dapat membaur dan melibatkan diri guna menunjukkan tingkat kemajuan dan partisipasi masyarakat secara utuh. Dan harapan kita semua agar bagaimana desa dan kelurahan dalam keseharian tercermin pada saat penilaian lomba desa dan kelurahan ini berlangsung.
Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kepada tim penilai perlombaan desa, kami berharap dapat melaksanakan penilaian secara objektif dan transparan, serta memberikan pembinaan terhadap segala kekurangan, sehingga kedepannya dapat disempurnakan. Kepada perangkat kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi serta menyajikan data maupun pendukung lapangan lainnya sesuai indikator yang telah ditetapkan. Bapak Gubernur, tim penilai lomba desa, serta hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kepada tim beserta rombongan, selamat melaksanakan tugas penilaian dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai sehingga Kelurahan Uin Tanaga Atas mendapatkan nilai terbaik dan menjadi juara pada perlombaan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tojo Una Muhammad Lahai SE MM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, beliau menitipkan salam hormat, salam hangat dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kelurahan Uin Tanaga Atas. Saya hafal, Bu. Saya sering kesini setiap lomba, sering saya. Dan hormat juga dari Bapak Wakil Gubernur, karena hari ini seharusnya kita istirahat ya, karena tugas Bapak Gubernur hari ini juga menuju ke Jakarta. Sampaikan tadi saya beliau Bapak. Karena itu beliau ya, menyampaikan saya mewakili. Sebenarnya Bapak Gubernur ingin sekali ketemu rakyat. Tadi Ibu saya sampaikan bahwa Pak Bu ya 3 hari lalu 2 hari lalu berada di Kabupaten Tojo karena beliau melaksanakan tugas untuk memperkuat visi Bapak Gubernur. Beliau terbang naik helikopter. Baiklah, saya bacakan sambutan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan dan salam Pancasila. Pak Kupsal katakan. Yang saya hormati Ibu Bupati, mohon maaf salah sebutnya. Yang saya hormati Bupati yang diwakili oleh Ibu Sekda. Yang saya hormati mungkin ada di sini dari DPRD. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tojo. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajarannya. Ini senior semua. Ini. Jadi kalau di PKK Provinsi itu ada yang muda, ada yang senior. Ini cuma dilihat begini sudah dia tahu PKK itu. Nilainya sudah orang tahu. Apalagi kalau saya. Nah, penilaian sekarang berbeda seperti dulu. Ketika era COVID itu dikurangi, kita main itu live. Jadi sebenarnya ketika penilaian itu tidak perlu lagi kemari kami, bisa video, bisa live. Cuma karena tradisi dan adat istiadat ini maka harus kita lakukan. Kalau begini, kalau di Pedung itu Bu, kalau ada yang ramai dikira sudah langsung gugurkan. Kan tidak mungkin saya gugurkan. Nah,
Ini sudah goyang. Nah, jadi piala sudah mulai goyang. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Unauna, Ibu Bupati, cantik Ibu. Karena laki-laki itu ingin melihat yang indah, yang cantik. Itu mengerti lah ibu-ibu. Jangan kita balik begini sudah dicubit. Ya boleh supaya kita awet muda. Yang terhormat para kepala OPD hari ini, ada Pak Kadis Pendek, saya tidak bisa sebut kepada siapa semua. Tuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris ada ya? Tidak Ibu, oh ya. Ada, oh ya langsung ya, Ibu Sekda ini. Aduh. Soalnya ada di sini. Nah, yang saya hormati para camat bersama mungkin ada Korami di sini atau mewakili kepolisian. Yang saya hormati Ibu Lurah, salah sebut biasa Pak Lurah. Ini ada Ibu Lurah. Lurah bersama perangkatnya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat, kemudian Pak Camatnya, dan mungkin ada wartawan yang saya hormati. Sebagai umat yang beragama tidak kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada rahmatnya dan perkenannya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Tengah di Kelurahan Uin Tanaga A, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo. Ini saya sudah capek Bu. Karena ini adalah kabupaten yang keempat. Besok kali saya kembali bulan Keluh, jalan lagi ke Toili, memotong. Ada desa terpencil yang kami nilai. Bupati itu naik ferry tembus ke desa itu. Tidak mungkin saya pulang atau saya wakilkan kepada sekretaris saya. Ini pasek saya. Nah, ini kabupaten keempat, kemudian 3 kelurahan kami sudah nilai. Sehingga ini sudah lokasi yang ke-7. Jadi penilaian sekarang ini berbeda dengan penilaian sebelumnya. Kami bisa gugurkan apabila kabupaten tadi menilai seperti disampaikan Ibu Sekretaris secara terstruktur dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Kabupaten itu kami menunggu laporan, sehingga laporan itu kita checklist, baru kita verifikasi ke lapangan. Kalau kabupaten yang kita laporkan, kami gugurkan, tapi tidak mungkin kami rahasiakan. Oleh kita ini ketika kami tidak nilai, kami tinggal menilai tingkat perkembangan desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan dilaksanakan tiap tahunnya dengan tujuan mengevaluasi, menilai, mendorong pemerintah desa dan kelurahan bersama masyarakat untuk menemukan, mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah. Kemudian untuk mengetahui pencapaian yang ada di desa kelurahan selama kurun waktu 2 tahun terakhir dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat di desa kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan. Dan sebagai wadah apresiasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berupa penghargaan kepada pemerintah desa kelurahan atas prestasi yang dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan sistem mekanisme tahapan jadwal pelaksanaan lomba desa kelurahan mengacu pada Permendagri 81 tahun 2015 dan petunjuk pelaksanaan lomba desa kelurahan tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, untuk mengimplementasikan penilaian tersebut maka disesuaikan dengan visi Bapak Gubernur, yaitu gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih baik, sekaligus tetap diselaraskan dengan visi misi pemerintah kabupaten hingga desa
di mana untuk mensukseskan visi gubernur tersebut yang dijabarkan melalui 9 misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Maka Gubernur Sulawesi Tengah menciptakan satu program, yaitu Gercep, gaskan berdayakan. Apa itu? Gercep itu gerak cepat, gaskan itu adalah pengentasan kemiskinan dan melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Gubernur ini begitu cepat gerakan. Kami OPD diperintahkan untuk mendukung beliau. Kenapa? Sulawesi Tengah ini sudah diprogramkan menjadi program strategi nasional. Apa itu? Yaitu untuk menjaga kawasan, untuk mendukung kawasan ini, ibu kota negara. Sehingga kemarin kenapa Bapak Gubernur naik helikopter ke Balut bersama Panglima Pangdam 13 dan Rem Kapolda, karena di sana itu, di Balut itu disiapkan untuk menjadi kawasan perikanan halal. Sambil beliau meresmikan Bank Sultan. Kenapa di sana? Karena sudah lama ini Teluk Tombil ini, ya, tidak sama menjadi kawasan itu untuk peningkatan ekonomi kan. Oleh karena itu dibangunlah di Balut itu. Kemudian di kawasan Kabupaten Donggala itu, kalau Anda mendengar ada Kecamatan Kasiban, kalau misalnya ada macet jalan di Kedung Kopi, kita memotong pantai timur belok di Kasiban, tembus itu Balaisan. Di situ akan dibangun jalur 2 pelabuhan di Kasiban itu, pelabuhan. Kita memang 2023 sudah masuk di dalam program nasional, sehingga direncanakan bulan September Bapak Presiden itu akan mencanangkan ketahanan pangan nasional di kawasan Kecamatan Dampewas. Jadi kita tidak main-main lagi. Oleh karena itu, maka disampaikan kepada Bupati untuk menyiapkan masyarakat. Jangan kita jadi penonton. Masyarakat itu ada lembaganya. Kalau batuan-batuan itu biasa itu BLT, itu pendekatan penggantian, pendekatan perorangan. Tidak ada pemberdayaan di situ. Dikasih doi langsung belanja. Tidak ada konsep pemberdayaan, bukan menurunkan kemiskinan itu BLT, bukan. Coba saya ingatkan, karena ketika dikasih uang langsung pergi, apa ini pergi beli baju dan sebagainya. Apa yang dilaksanakan? Pendekatan orang miskin, dilembagakan, dikelompokkan. Dia ikut dalam perencanaan, dia ikut dalam pelaksanaan, dia ikut mengawasi itu. Sehingga untuk memaksimalkan itu ada lembaga BUMDes, Ibu Sekda. Nanti disampaikan, kami lama diskusi kemarin terhadap PSPD. Jangan itu desa, kalau kelurahan gampang. Kelurahan itu kalau membaca lurahnya ganti, tapi kalau kades tidak bisa diganti. Itu bedanya. Kalau lurah tidak melakukan inovasi terhadap itu, masyarakatnya, pelayanannya. Ini saya uji sebentar itu cuma apa inovasinya? Apa pelayanan publik? No. Karena dia gampang diganti, kuncinya Ibu Sekda dengan Bupati. Nggak bisa ganti. Itu kalau kades tidak boleh. Pemberhentian seorang bupati kades itu sama dengan pemberhentian bupati, karena dia dipilih oleh masyarakat. Susah. Oleh karena itu, maka untuk memperkuat desa ini, maka didekatkan dengan apa? Dengan bantuan-bantuan dari pusat, dana desa lah, dana pensi lah, dan pendapatan lain sah. Selain itu, pemerintah Provinsi Tengah kita juga sebagai ya yang saya sebutkan tadi penyangga. Kemudian Kabupaten Tojo Nona masuk sebagai kabupaten yang mendukung program strategi nasional, sehingga Tojo Nona ini menjadi kabupaten tertinggal. Ada 3 kabupaten tertinggal ditetapkan. Bukan tertinggal, jangan tepuk tangan. Itu ditetapkan secara nasional. Nah itu Sigi,
Tojo Nauna dan Donggala. Itu. Saya mendengar tadi malam bahwa indeks desa membangun itu, dan itu pendapatan secara akurat, tidak main-main, berbasis SDGs, Sustainable Development Goals, tindak dari MDGs. Ada 18 goals di sini. Pekerjaan kami itu 1 sampai 6. Beliau sudah melaporkan karena tingkatan indeks desa membangun itu sangat tertinggal. Kemudian tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Ternyata di sini sisa 4 atau 3? 4. Tolong Pak Ibu diintervensi itu. Apa kekurangannya itu? Kita intervensi sehingga dihilangkanlah sangat tertinggal. Ya. Apa? Berkembang dia. Tidak, laporan Bapak tadi malam bahwa ada sangat tertinggal. Itu maksudnya saya kan bisa buka di internet. Ya, buka sudah ada laporan sama kami Pak, sesuai setengah, sehingga saya laporkan kepada ibu ini yang masuk tadi malam itu 4 sangat tertinggal. Kabupaten sudah berkembang, oke, tidak apa-apa. Tepuk tangan. Karena ada datang lagi tim penilai stunting. Nah, jangan itu. Kenapa tidak boleh itu gizi buruk? Kenapa? Itu pelayanan dasar itu. Karena urusan pemerintah, urusan penggerak itu pembagian urusan pemerintah dan pusat itu. Pelayanan dasar itu penting, pendidikan, kesehatan, PU, ada PU jalan, cipta kerja, rumah dan bantuan sosial. Itu karena ibu-ibu dipiara dari perut. Dari perut sudah dipiara, hamil. Bagaimana kalau orang miskin? Dipiara bagaimana? Tentu harus dibantu. Jangan sampai dia itu pendek. Stunting itu nede kalau bahasa kami. Ini yang harus Bapak Gubernur tidak mau lagi, karena diukur berdasarkan indeks pembangunan manusia. Kita urutan 10, bukan dari atas, dari bawah. Sehingga Bapak Gubernur langsung menganggarkan semua itu sampai ke tingkat kabupaten. Kemudian saya sampaikan juga bahwa review 1 tahun Bapak Gubernur Sulawesi Tengah ini itu harus saya beritakan. Selama 1 tahun ini, 1 penyelesaian bencana 28 September yang ribut-ribut kemarin, sudah Bapak selesaikan. Kemudian ada Smart Village. Smart Village itu desa cerdas. Itu ingin sekali Bapak Gubernur itu menjemput program Kemendes Smart Village. Kenapa? Ketika ada Smart Village cuma 2 pemicunya, ada listrik, ada PLN, sehingga bisa masuk jaringan-jaringan internet. Kita kan bagus sekali internet ibu-ibu sekarang kan. Sekarang ini lebih dia hargai HP daripada suaminya. Kita jalan masuk begitu, coba terus begini. Dan saya rasakan bagaimana teknologi merusak manusia. Kadang ibu-ibu juga nggak usah sembunyi. Yang ketiga, peluncuran KUR 5 triliun itu kerjasama dengan BRI mendorong kenaikan fiskal daerah. Ini Bapak Gubernur akan meningkatkan fiskal daerah bekerjasama dengan para investor. Inilah MOU yang disampaikan kerjasama semua. Kemudian bantuan tunai 1 juta kakak, itu janji-janji Bapak Gubernur kemarin terkait dengan kartu. Sudah, tapi jangan berbenturan dengan dana BLT, tidak boleh. Kemudian target perubahan status desa itu. Oleh karena itu, untuk status desa kita Sulawesi Tengah, desa di Sulawesi Tengah 1842. Saya sampaikan datanya, kita sudah mandiri tahun ini 40. Sebelumnya 2021 19 maju sudah 40. Kemudian desa maju kita sudah bergerak dari 346 2021 menjadi 524, berkembang 1996 itu. Kemudian 2022 1993. Sangat tertinggal tadi
2021 26, 2022 17. Berarti ada tambahan dari Tojo yang 17. Sudah data sudah update. Dari kebijakan beberapa kebijakan Bapak Gubernur tadi, tentunya Bapak Gubernur sangat bersyukur tahun ini kita turun 1% pengentasan kemiskinan dari 13 menjadi 12. Insya Allah karena ini target nasional itu ya tahun depan bisa kita 1,5% lah untuk mengejar itu sampai mau habis gitu. Begitu juga kabupaten. Oleh karena itu besar harapan saya melalui lomba desa ini, maka desa itu bisa kita lihat kinerjanya dengan kelurahan. Dengan kita lihat kinerjanya bagaimana pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena penilaian itu dari sisi pemerintah, dari sisi kewilayahan, dari sisi kemasyarakatan dan inovasi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba desa kelurahan khususnya Kelurahan Uin Tanaga A dengan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastur. Demikian saya bacakan secara lengkap, ada tambahan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila Bapak sedikit bersemangat. Itulah saya. Insya Allah yang ini sudah goyang-goyang. Begitu. Sudah 3 kelurahan saya nilai. Ya, saya lihat ini ya. Mudah-mudahan saya sudah injakkan ke kelurahan di Banggai. Ya biasa-biasa saja. Kelurahan di Balu biasa-biasa saja. Ya, bukan luar biasa, mudah-mudahan biasa di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyerahan laporan tim penggerak PKK Kelurahan Uin Tanaga Atas. Dan akan diserahkan pula profil Kelurahan Uin Tanaga Atas ya Bu Lurah. Dan dilanjutkan setelah ini foto bersama. Oh iya, kita foto bersama dulu Ibu Lurah sama-sama. Ya, Ibu Bupati, Kadis kami silakan agak maju ke depan. Apa ini satu lagi? Iya. Laporan apa? Profil. Ya simbolis saja supaya ada punya tanggapan. Oke, dokumentasikan. Iya. Amin. Iya, foto bersama. Ya, Ibu Lurah sebelah sini Bu Lurah. Di sampingnya Ibu Sekda. Oke. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Gaya bebas. Sarang heung. Tangguh. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Papan data Pokja. Aduh, tinggi sekali. Papan Pokja di sebelah Ini untuk Pokja 4. Pokja 4. Iya. Ini sebelah data umumnya di sebelah. Pokja 4 data umum sebentar ya. Ada di sebelah di ruangan ketua. Pokja 4. Ini Pokja 4. Mana papan Pogjanya? Ini Kegiatan. 3 papan toh? Iya. Satu papan apa? Satu papan apa ini? Data pengunjung dan data kegiatan itu Bu. Iya. Yang ini data kegiatan. Ini dia Bu. Kegiatan. Papan yang pertama papan apa? Bukti yang 4 ini Pak Bu. Ya? Yang ada kader ini. Kader Iya. kader PHB. Iya. Papan data. Papan data apa itu? Data laporan.
Yang kedua, Data kegiatan posyandu. kegiatan posyandu. Ketiga data pengunjung. Kegiatan posyandu. Yang ketiga, data jumlah pengunjung. Mana buku kunjungan kegiatan? Ini buku-buku posyandu. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan Pokja 4 melalui Dasawisma selain posyandu? Fasilitasi PHBS. PHBS berapa KK jumlah? Jumlah kakaknya? Semua ada jamban? Iya, ada yang tidak ada jamban. Iya, berapa yang ada jamban? Yang ada jamban 1133. 1133 ada jamban? Iya, Yang tiada? 60. Tapi 60 itu akses jamban. Ada yang cek ada akses. Tidak ada ya. Tidak ada jamban keluarga tapi akses. Mana buku kegiatan Dasawisma? Oh, dari sana. Di mana? Dari 40. Oh, di sana. 43? BKBN lingkungan 1 4, lingkungan 2 4, itu 8. Ada SK kadernya ini. Ada sini. Ada ya? Berarti dia 8 ya. Karena lingkungan 1 4, lingkungan 2 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ada masalahnya ini. Jadi itu lampirannya saja dirubah. Iya. Ya sekarang sudah nggak bisa dirubah lampirannya. Iya. Jadi satu lembar itu anggota anggotanya biar berapa biar 100 di situ. Oh nggak apa-apa. Tapi banyak kan lebih bagus kan di lingkungan kan ada. Iya. Ini sudah masih ada sedikit-sedikit. Harus disempurnakan. Iya. Iya. SK-nya, SK, kasih lihat dulu SK. Berapa tahun itu? Kalau bisa perlihatkan 20, 21. Iya, ada. Dengan 22 SK-nya yang 20. Saya buka dari bundel, Bu. ya, enggak usah dibuka dari bundel, kasih lihat yang 20, iya. 20, 21. Terus 21 ini apa? Ini SK 22. Kader. Di SK Kader. SK Kadernya berapa di sini? SK Kader semua. Semua kader mulai dari 1 sampai 4. Iya, Pokjas apa namanya? Kader umumnya berapa? Kader umum sama berapa? 156. Data umum PKKP. Kader umumnya berapa? 156. 156. Sesuai dengan SK. Kader umum berapa di situ? 156. Umum, kader khusus. Jadi saya bilang, jadi jangan sampai ibu ngisi begini tidak sesuai dengan kegiatan. Iya, Jangan seperti itu, sinkron. Iya. Jadi ibu dapat data ini warga belajar dari lingkungan 1 3. Iya. Terus di kegiatan Tidak ibu ada. nggak ada. Tidak ada, Jadi kosong. saya tanya, jadi begini, harus saya lihat programnya mana gitu. Dari program dituangkan di dalam kegiatan.
nanti dievaluasi. Itu program bisa 1 tahun, 2022 Januari sampai Desember. Ibu buat, nanti dituangkan kegiatannya ini, implementasi. Ketika sampai Desember akhir tahun ada yang tidak terpenuhi, maksudnya tidak bisa dilaksanakan, ada alasannya. Alasannya kenapa? Kenapa ini kemarin kan bisa 2020 2021 karena COVID kan? Jadi alasannya situ tidak dilaksanakan karena COVID. Seperti itu kita mintanya seperti itu ya Bu. Artinya kedepannya seperti itu. Yang ada ini kan udah lewat, kita cuma lihat seperti ini. Setiap yang tertara dalam sini berarti Ibu mengadakan satu kegiatan. Misalnya jumlah peserta BKB. Nah, BKB ini data 2021 kan Bu. Nah, sekarang 2022 sudah di bulan Juni sekarang, berarti 6 bulan ya. Nah, pasti ada perubahan. Iya, ada perubahan. Ya kan? Terutama COVID kemarin jadi perubahan. Nah, pasti. Nah, jadi nanti kalau Ibu turun dalam kegiatan untuk mendapatkan ini pasti Ibu turun lapangan kan? Nah, itu tulis di dalam kegiatan Pokja 2. kita kan? Seperti itu. Apapun yang kegiatan Pokja 2 yang berkaitan dengan ini semuanya harus Ibu harus menulisnya. Apapun itu. Sehingga gampang Ibu menuangkan di dalam laporan. Gitu, kegiatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Lalusu, Sekretaris Pokja 2 Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, tim penilai lomba kelurahan desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Dan kebetulan hari ini kami berada di Kelurahan UN Tenaga Atas, mewakili Kabupaten Tojo Una-Una dalam penilaian. Setelah kami melihat semua apa yang ada, baik administrasi maupun yang secara fisik kami lihat, dibandingkan yang saya sudah lalui yang beberapa kelurahan yang lain, ini termasuk yang luar biasa menurut saya karena secara administrasi semuanya tercover dengan baik sesuai dengan catatan-catatan yang ada, sesuai dengan instrumen yang ada, hampir semua ada seperti itu. Dan P2K-nya itu saya tertarik sekali karena dari bahan-bahan bekas bisa menjadikan uang dan bisa mereka jadikan uang lah, seperti itu. Jadi sampah menjadi uang. Jadi saya berharap ke depannya tentunya bisa ditingkatkan ini, karena ini akan menghasilkan uang. Nah, itu satu organisasi kalau tidak tampak uang itu agak terseret-seret. Tetapi kalau saya melihat dan saya yakin dan percaya bahwa untuk kelurahan khususnya di sini mewakili Kabupaten Tojo Una itu sangat luar biasa. Dengan pemaparan Ibu Lurah itu yang inovatif luar biasa menurut saya dibandingkan dengan kelurahan yang saya pernah nilai seperti itu. Jadi harapan saya tentunya dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Semoga ke depan lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua 4 Tim Penggerak PKK Provinsi Bidang Kesehatan Keluarga Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka melakukan penilaian perlombaan desa tingkat provinsi di Kelurahan Wentanaga Atas. Secara umum saya bisa memberikan apresiasi. Yang pertama, ada kesungguhan dan juga kerjasama yang sangat terpadu dari seluruh komponen, mulai dari mungkin lurah bersama-sama dengan perangkatnya, terkhusus lagi yang saya sudah wawancara tadi adalah Ketua Pokja 4 yang alhamdulillah beliau juga selaku bidan desa yang sangat membantu sehingga pelaksanaan kegiatan PKK khususnya Pokja 4 di Kelurahan Wentanaga ini sangat memuaskan. Itu didasari dengan beberapa indikator seperti ada SK mulai tahun 2000 sampai dengan 2021, bahkan 2022 berjalan, ada SK-nya yang sudah ditandatangani lengkap. Kemudian ada buku kegiatannya, buku 1 sampai dengan buku 30, sampai dengan 31 ada ambulans desanya, ambulans. Jadi secara keseluruhan insya Allah di kelurahan ini tidak ada gizi buruk, tidak ada stunting, dan pelaksanaan keluarga sehat dalam rangka perlakuan hidup bersih dan sehat itu cukup memuaskan. Apalagi pemaparan Ibu Lurah itu sudah dilakukan secara audio visual, yang laporannya secara langsung sudah diterima oleh pemerintah pusat. Dan dari keseluruhan penilaian ini, inilah yang diharapkan kami dari tingkat provinsi, agar tingkat kabupaten itu senantiasa memberikan pembinaan. Tentunya pembinaan itu tidak hanya dengan tenaga, tetapi didukung dengan pendanaan melalui mungkin musrembang, diikutkan juga oleh kelurahan, kemudian mungkin ada perwakilan dari kesehatan yang sangat itu dibutuhkan adalah bidan desa, agar supaya program itu benar-benar bisa menyentuh masyarakat. Kenapa? Keberhasilan suatu daerah itu ditentukan dari kesehatan masyarakatnya dan pendidikannya. Itu kebutuhan dasar kita, sehat, pendidikan, dan kemudian ada perencanaan sehatnya. Contoh perencanaan sehat itu, kita kan hidup manusia itu kadang ada waktunya kita tidak selamanya sehat. Ketika kita sakit, kita sudah memiliki uang simpanan untuk berobat. Kemudian dari sekian rumah, 1130 keluarga itu rata-rata sudah memiliki jamban. Adalah sebahagian kecil, kurang lebih 60 kakak yang belum punya jamban, itu karena memang mereka itu dapat BLT mungkinnya, dapat bantuan, sehingga itu menjadi salah satu fokus daripada ibu bidan untuk tetap memberikan pelayanan kepada mereka, agar mereka tahu benar bahwa fungsi kesehatan kepada kita manusia itu sangat dibutuhkan. Kalau kita sehat, kita bisa pintar. Kenapa kita bisa pintar? Kalau kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa sekolah dan makan makanan yang sehat. Pekarangan itu dimanfaatkan. Tadi itu dalam amanat Ibu Gubernur yang saya bacakan, diinstruksikan satu rumah tangga tanam cabai 1 sampai 5 pohon sayur-sayuran,
obat-obatan, mendekatkan dapur, mendekatkan pasar ke dapur. Ya, itu harapan kami dari tim penilai sekaligus pembinaan, secara terus-menerus menghayu-hayu masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui bahwa pemerintah ini sangat mengharapkan peningkatan kesejahteraannya sehingga dia bisa mandiri hidupnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam rangka penilaian lomba desa ini mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Tentunya mekanisme penilaian ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu ya, sifatnya manual, sekarang ini apa yang dilakukan oleh teman-teman tim secara terstruktur dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten tadi, tentunya kami melihat dari sisi administrasi pemerintah, gitu. Dari kewilayahan, dari kemasyarakatan, dan inovasi. Kalau dari sisi administrasi itu tentu jelas, desa itu, kalau dulu sistem administrasi untuk pelayanan publik itu, kadang gitu, masyarakat melakukan misalnya pelayanan KTP dan lain sebagainya, biasanya terbirokrasi sekali itu. Contoh, oh ini belum ada, ini belum, kembali lagi masyarakat. Padahal kita tidak mengetahui bahwa dia itu punya biaya kemarin itu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Lurah tadi itu jelas. Dia memakai suatu sistem aplikasi pelayanan publik. Walaupun berbasis WA, tetapi ketika masyarakat kan biar masyarakat dia sudah punya HP semua Pak, gitu. Maka aplikasi tadi itu misalnya ada, dia sampaikan kepada masyarakat ini sistemnya begini, ini begitu. Itu satu. Yang kedua, dari sistem ini kewilayahan itu tentu kita harus ada perintah surat-surat dari pemerintah pusat, dari Mendagri, bahwa kelurahan dan desa itu harus punya apa, batas desanya harus jelas, karena batas desa sekarang itu ke depan itu melalui Menteri Dalam Negeri itu bahwa semua desa-desa itu sudah harus dia pemetaan BIK. Jadi sehingga kita klik saja, masuk kita di Provinsi Sulawesi Tengah, masuk Kabupaten Tojo Unau, langsung ada semua, baik potensinya apa semua, dikasih masuk semua Pak. Itulah kalau realisasi masyarakat jelas. Itu kan lembaga itu banyak, lembaga kemasyarakatan, lembaga ekonomi, IPKK juga yang eksis di desa. Itu yang sampaikan tadi, dana-dana desa itu. Undang-undang desa itu dari tahun 2014, berarti sekarang semua hampir 8 tahun. Ada desa-desa itu, bukan dia lagi mengandalkan alokasi dana dari kabupaten, tetapi ketika dia punya pendapatan desa, maka disahkan dalam APBDes. Misalnya ada satu desa dia punya pendapatan 1 tahun, misalnya dari BUMDes, dari inovasi wisata, atau tempat-tempat ada gilingan padi desa, ada ruko desa, ada sarang burung walet desa. Hasilnya itu dikelola oleh BUMDes. BUMDes saja bukan hanya penyertaan modal, kredit, tahu juga begitu. Oleh karena itu, Kemendes itu bahwa sekarang ini semua BUMDes itu harus berbadan hukum. Kalau dulu hanya kekuatan peraturan desa, sekarang harus berubah. Inilah saya sampaikan kepada semua teman-teman PMD, karena ini berdasarkan regulasi itu bahwa lembaga ekonomi yang kapabel di desa cuma 2. Apa itu? Koperasi dan UMKM. Yang kedua BUMDes, itu masuk BUMDes dan BUMDesma, BUMDes bersama. Itu masuk Undang-Undang Cipta Kerja.
Itu saya sampaikan Ibu Bupati. Apakah PKK ini tidak bisa membuat itu? Kayak kita pergi di Palu beli roti golden itu Cina. Tetapi kalau misalnya PKK-nya panggil Kadis Pemda, Panis Perindako, ajar PKK ini dulu yang kita contoh sampel dulu. Tojo kota-kota jika Trans Sulawesi. Tidak usah jauh-jauh Alfa Midi. Apa tidak bisa kita kelola? Walaupun manajemennya cuma beli barang, kasih masuk barang kok. Cuma kita tidak buat. Itu saya ini sebagai Kadis Pemda, saya punya program percepatan dan itu disetujui Bapak. Apa itu? Apakah daerah-daerah perusahaan ini seperti Morowali di lingkar kecamatan itu, apakah tidak bisa pengusahanya ini membangun BUMDes, satu BUMDes, kemudian isi satu kali kau isi saja, baru kita kelatih pengelolanya. Kan cuma jual beli saja itu, nggak ada susahnya. Cuma memang Alfa Midi ini bagus pelayan di dalam, lampunya banyak, AC-nya ada. Kira-kira dibayar dari mana itu? Dibayar dari tiap hari itu saja. Justru sebenarnya masyarakat tidak sadar bahwa Alfa Midi itu mahal. Orang tidak sadar. Di mana-mana Alfa Midi tidak boleh ada retribusi itu untuk motor apa semua kan? Ada permintaan dari masyarakat.